Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok C9 ingin memberikan hasil identifikasi kami tentang gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan desa. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kelompok anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Yauma Izin Rifai Anggoro. Selanjutnya ada Muhammad Hakil Azam. Selanjutnya ada Felisa Vita Haryanto, ada Bumi Sadana, dan terakhir ada Wenmas Dias Afrizal. Eh, Pertambangan di hutan desa. Perubahan penggunaan lahan kerap dikaitkan dengan konservasi hutan menjadi lahan pertambangan. Perubahan penggunaan lahan sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk perubahan yang membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Perubahan penggunaan lahan yang ada di Desa Bowone adalah perubahan hutan sebagai tambang emas. Hal tersebut adalah salah satu gangguan abiotik yang disebabkan oleh antroposentrik, yaitu yang disebabkan oleh gangguan manusia. Selanjutnya itu terkait interaksi, yaitu bagaimana hubungan antara pertambangan emas, hutan, dan masyarakat. Pertambangan emas yang dilakukan masyarakat berada pada Desa Bowone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut telah dimulai sejak tahun 1999. Namun beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin intensif dalam pemanfaatan tambang emas, dikarenakan keuntungan yang sangat besar. Jadi dalam pembuatan tambang emas itu terjadi perluasan penggunaan lahan untuk pertambangan itu sendiri pada Desa Bowone. Perluasan penggunaan tersebut tentu merusak hutan dengan adanya penebangan pohon untuk menyediakan lahan tambang yang lebih luas. Dikarenakan indikator kerusakan lahan itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana tutupan vegetasi terhadap lahan. Lalu disajikan data bagaimana penggunaan lahan selama 5 tahun dalam rentang waktu 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015 itu penggunaan lahan 2,35 hektar, pada tahun 2016 4,66 hektar, pada tahun 2017 5,85 hektar, pada tahun 2018 7,43 hektar, tahun 2019 yaitu 9,69 hektar, lalu pada tahun 2020 14,18 hektar. Jadi terjadi peningkatan penggunaan lahan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, ada dampak dari penambangan emas. Yang pertama, dampak dari penambangan emas ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap hutan, yaitu adanya deforestasi. Yang kedua, kegiatan pertambangan emas yang dikelola oleh rakyat ini menyebabkan kerusakan lingkungan, yakni berupa lahan ataupun yang mengakibatkan kerusakan hutan pasca tambang. Yang ketiga, aktivitas ini menyebabkan makin banyaknya lahan kritis atau rusak. Bahkan hutan yang dialihfungsikan menjadi pertambangan, luasan perubahan yang mengalami kerusakan cukup besar. Yang keempat, pertambangan secara terbuka menyebabkan dampak yaitu terjadinya perubahan lahan hutan menjadi area terbuka atau lahan tanpa vegetasi. Apabila terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin kerusakan hutan desa Bobone makin meluas. Selanjutnya yaitu pencegahan. Akibat dari aktivitas pertambangan dapat perlu dicegah dengan melalui beberapa tindakan. Yang pertama yaitu perencanaan lingkungan. Sebelum memulai kegiatan pertambangan, sebaiknya dilakukan identifikasi potensi dampak dan direncanakan langkah-langkah mitigasi. Yang kedua yaitu pemantauan lingkungan dengan cara mengawasi secara rutin terhadap kualitas air, udara, dan tanah untuk mendeteksi perubahan dan mengambil tindakan jika ada indikasi
dalam masalah lingkungan. Yang ketiga yaitu reklamasi lahan. Dengan cara restorasi dan reklamasi lahan bekas tambang setelah selesai digunakan untuk mengembalikan fungsi ekosistemnya. Yang keempat yaitu perizinan dan pengawasan. Dapat dilakukan dengan cara menegakkan peraturan pertambangan, memastikan perusahaan mematuhi standar lingkungan, dan memberlakukan sanksi jika terjadi pelanggaran. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak terkait. Dengan cara melakukan kerjasama dengan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal untuk mengembangkan solusi bersama dan memonitor pelaksanaan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Yang terakhir ada pengendalian akibat dari aktivitas pertambangan. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Yang kedua, inventarisasi lokasi pertambangan tanpa izin. Ketiga, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi. Keempat, penataan dan pemantauan oleh inspektur tambang. Dan yang terakhir, penetapan wilayah pertambangan rakyat. Itu sekian dari kelompok kami tentang gangguan abiotik antroposentik pada ekosistem hutan desa. Kesimpulannya bahwa pertambangan di hutan desa itu membuat hutan itu rusak. Eh, Banyak dampak yang membuat hutan itu rusak, seperti pertambangan, kebakaran yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.